Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian ngebeda hari ini? Yang anyep masih anyep ya, yang gacor masih tetap gacor ya. Ya semoga yang anyep digacorkan dan yang gacor tetap dipertahankan gacornya ya. Oke, sesuai judul di video kali ini gua bakal ngebahas gimana caranya ketika kita dapat orderan fiktif dan kita sudah pick up supaya uang kita dikembalikan 100% oleh PT Gojek Indonesia. Jadi kalian nggak perlu takut lagi apakah fiktif atau tidak. Ini gue membahas tentang orderan GoFood ya. Kalau GoFood 100% insya Allah bakal dikembalikan. Yang penting ikutin cara dari gua. Mungkin udah pada tahu semua cara-caranya ya. Cuman di sini gue bakal ngejelasin untuk yang tidak paham. Di video kali ini gua nggak bakal nunjukin penghasilan gua di minggu terakhir ini ya, karena nanti untuk video selanjutnya gue bakal tunjukin biar kalian semua masih penasaran apakah gua gacor atau kegagu juga gitu ya. Tapi semoga kita semua tetap dikasih kegacoran dalam orderan ini ya. Oke, sebelum gue mulai pembahasan sebelumnya, gue masih ada giveaway ya, jadi sampai tanggal 10 masih ada kesempatan untuk kalian semua mendapatkan giveaway dari gue sebesar Rp250.000 untuk 5 orang pemenang. Jadi satu orangnya mendapatkan Rp50.000 dan via GoPay. Jadi kemungkinan gue bakal mengumumkan siapa yang mendapatkan giveaway-nya itu tanggal 10 bulan Agustus ini. Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan udah kayak mau kemana aja ya. Jadi bagi yang belum tahu syarat-syaratnya apa aja buat mengikuti giveaway, gua gampang banget caranya. Kalian boleh komentar, mau masukan pendapat atau mau sharing atau ada share-share ilmu yang lainnya gitu ya. Dan jangan lupa cantumkan Instagram kalian. Nah, yang kedua itu harus subscribe dulu ya pasti ya. Jadi ketika gua ngecek kalau belum subscribe, jadi gua up. Jadi yang udah subscribe yang dapatnya ya. Jadi tepantengin video gua nih. Jadi yang kedua juga yang ketiga jangan kalian kunci akun YouTube kalian ya. Jadi ya subscriber kalian di publikasi. Jadi kalau gua cek nggak di publikasi, ya gua anggap mungkin itu belum subscribe ya karena gua nggak bisa ngelihatnya gitu kan. Oke, lanjut aja, sudah membahas masalah giveaway, kita lanjut pembahasan gua yang mau gua bahas sekarang ini. Gimana sih caranya supaya kita ketika dapat orderan GoFood dan itu ternyata fiktif dan kita uangnya udah kita belanjakan dengan GoPay kita gitu kan, udah kepotong GoPay kita. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu cara kalian gimana cara supaya duit kita bisa kita refund lagi gitu kan, bisa kita ambil lagi walaupun tidak dengan cara tidak diselesaikan orderannya gitu kan. Jangan, gua beri saran pada kalian semua kalau dapat orderan fiktif, jelas-jelas fiktif, jangan sampai diselesaikan. Ya karena itu bahaya sekali buat akun kalian. Kenapa gue bisa ngomong bahaya? Karena ketika kalian menyelesaikan orderan itu, si pengorder fiktif ini berhak memberi ulasan kepada kalian. Jika kalian diberi bintang satu dengan alasan makanan tidak sampai, otomatis kemungkinan besar Anda kena suspend selama 1 minggu. Dan paling parahnya bisa jadi kena PM. Kalau dia nulis di ulasan kita dengan pelanggaran yang Gojek sudah tentukan yang berat gitu ya. Apa kita bentak-bentak customer gitu kan. Dan dia bebas mengasih ulasan. Jadi jangan sampai kalian menyelesaikan orderan fiktif cuman demi mendapatkan poin atau apa. Nanti kalau seandainya udah dapat skema bonus lagi gitu ya. Jadi kan banyak tuh, udah banyak kejadian teman-teman gua juga beberapa orang diselesaikan dan dia kena suspend. Ya masih bersyukur kena suspend masih bisa kebuka ya, tinggal nunggu berapa waktunya lagi kan. Nah kalau kena PM ini kan kita ribet mengurusnya, walaupun memang bisa diurus kalau memang kita tidak bersalah gitu kan. Kita datang aja langsung kantor Gojeknya. Lanjut lagi. Jadi di sini seandainya kita dapat orderan GoFood dan kita tidak tahu sama sekali bahwa itu bakal terjadi fiktif. Jadi pertama kita chatting dulu seperti biasa customernya. Jadi tunggu dia menjawab dulu gitu kan. Jadi udah kita pick up segala macam dan ternyata kita nganter ke lokasi pengantarannya ternyata itu tidak ada orangnya atau di tanah lapang atau di kuburan atau di rumah orang tapi bukan tidak merasa ngorder gitu orangnya.
Jadi sini gue bakal ngejelasin. Jadi ketika kalian sudah pick up, sudah nganter, dan itu fiktif, kalian pertama tetap diam di tempat dulu, diam di tempat titik antarnya dulu, selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit memang memang sudah 10 menit Anda menunggu, dan Anda segera telepon customer service. Setelah setelah telepon customer service, Anda ngikuti langkah-langkahnya dan laporan bahwa Anda menerima orderan fiktif dan barang sudah dibelanjakan. Di sini kuncinya. Aduh, gue masuk angin nih kayaknya. Di sini kuncinya ya, lanjut lagi. Di sini kuncinya, jadi ketika kita nelpon customer service bakal ada salah satu pertanyaan yang dimana dia nanyakan, apakah sebelumnya Bapak sudah konfirmasi dengan customernya, dan kalian jawab, saya sudah konfirmasi via telepon. Dan customer tersebut bilang, iya mas, sesuai aplikasi. Jadi jangan sampai kalian bilang belum ada konfirmasi dengan customernya. Kalau kalian bilang saya belum, tadi customernya belum sempat jawab atau belum sempat balas chat gitu kan, kalian nggak bakal diganti karena itu kesalahan dari kalian. Customer service bakal ngomong itu kesalahan dari kita sendiri karena tidak menunggu konfirmasi dari customernya. Itu udah pernah gua alamin pribadi. Kita nggak bakal diganti kalau gitu. Jadi bilang aja dengan customer service bahwa kita sudah konfirmasi dengan customernya dan customer mengiyakan sesuai aplikasi. Dan customer service bakal mengecek orderan tersebut apakah itu fiktif, apakah tidak. Jika itu bukan orderan fiktif, maka customer service bakal ngebantu kita supaya orang tersebut mengangkat telepon atau memberi petunjuk di mana titik antar yang sebenarnya. Kalau memang benar-benar itu terbukti fiktif, dari customer service bakal mengganti 100% uang kita, tapi tidak dengan ongkos ya. Jadi uang belanja berapa besar nominal belanja kita. Sumpamanya 50.000, jadi kita diganti 50.000, tidak dengan ongkos. Kalau ongkos memang kita, pihak Gojeknya nggak bertanggung jawab karena memang itu orderan fiktif ya. Tapi alhamdulillah lah masih bisa dipertanggungjawabkan karena ini gua pribadi udah 4 kali menerima itu. Waktu tanggal 17 kemarin tuh banyak banget bom orderan fiktif di daerah gua ngebit gitu ya. Jadi banyak banget orderan-orderan, isu-isunya katanya akun joki yang marah lah, nggak tahu, gua nggak paham juga ya. Yang penting parah banget di situ tempat gua ngebit, bom fiktifnya banyak banget. Jadi intinya begitu aja. Ketika kalian nerima orderan fiktif, telepon customer service dan segera ikutin langkah-langkah yang gua bilang tadi. Bilang sudah konfirmasi dengan customernya dan customernya sudah menjawab. Kalau customernya udah ada via chat bagus kan. Tapi kalau seandainya di chat memang nggak bales, kita omong aja sama customer service sudah lewat via telepon. Begitu. Jadi supaya uang kita diganti ya, kita nggak rugi-rugi amat, apalagi lagi zaman pandemik seperti ini ya. Dan ada lagi, saran gua buat kawan-kawan driver Gojek online dimanapun berada, ketika kita menerima orderan fiktif, jangan males, jangan sungkan untuk menelepon customer service. Supaya kenapa? Supaya orderan fiktif tersebut, akun customer yang membuat orderan fiktif tersebut supaya langsung dibekukan oleh customer service. Jadi jangan sungkan, jangan males untuk menelpon customer service supaya akun itu segera dibekukan. Karena ketika tidak dibekukan, maka bakal membuat ulah lagi ke driver-driver yang lainnya. Kasihan kan kalau kena driver-driver yang lainnya. Jadi kita udah kerja pagi-pagi, pulang malam, kena orderan fiktif, performa mengurang, jadi anyep gitu kan. Jadi pokoknya jangan sungkan-sungkan, pokoknya kita basmi dimanapun orderan fiktif. Dan selanjutnya orderan fiktif untuk gosop, berhati-hati ya. Ketika ada orderan gosop, dipastikan jika tagihannya tunai dilihatkan dulu, atau biasanya di orderan tersebut ada minta isi link Tokopedia atau link Shopee atau link Bukalapak atau isi token listrik atau isi pulsa, dan itu 100% penipuan. Masih banyak banget orang-orang driver-driver yang belum tahu masalah begini ya, masih banyak banget gue lihat sering ketipu di posting-postingan Facebook lah, di mana masih sangat banyak banget yang belum tahu akan hal ini. Jadi beritahu kawan-kawan kalian semua bahwa kalau ada orderan gosop dilihat dulu pembayarannya. Jika ada pembayaran tunainya dicek kembali.
apakah orderan tersebut memang benar-benar tidak ada pembayaran Tokpednya atau yang lainnya, dan usahakan kembali ditelepon dulu customernya untuk memastikan orderannya benar atau tidaknya. Biasanya kalau memang dia orderan fiktif, dia pasti nggak bisa ditelepon atau nggak mau ngangkat telepon dari kita. Oke, sekian aja video dari gua ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kritik dan saran bisa ditulis di komen komentar dengan kata-kata yang bagus. Karena di sini kita supaya bisa kita sharing sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.